Prediksi Empoli versus AC Milan 2 Oktober 2022. AC Milan akan dijamu oleh Empoli di Stadion Carlo Castellani pada pekan ke-8 Serie A 2022-23. Pertandingan Liga Italia dijadwalkan kick-off Minggu 2 Oktober jam 1:45 waktu Indonesia Barat. Dalam laga terakhirnya sebelum jeda internasional, Milan dipaksa menelan kekalahan pertama mereka di Serie A musim ini. Rossoneri takluk 1-2 dari sang tamu Napoli. 1 gol Olivier Giroud tak cukup untuk membawa mereka mengamankan setidaknya 1 poin. Milan pun diyakini akan berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan saat bertandang ke markas Empoli. Selain memburu 3 poin, mereka juga perlu membangun momentum jelang laga tandang kontra Chelsea di Liga Champions tengah pekan nanti. Milan mendapatkan tambahan amunisi penting untuk lawatan ke Carlo Castellani. Rafael Leao yang absen lawan Napoli akibat skorsing sudah bisa kembali memperkuat Rossoneri. Dengan kembalinya Leao, serangan Milan bisa meningkat. Peluang mereka untuk meraih 3 poin pun diyakini bakal lebih terbuka. Dari data statistik, Empoli selalu kalah dalam 3 laga terakhirnya melawan Milan di Serie A, dan Empoli cuma menang 1 kali dalam 13 laga kandang terakhirnya di Serie A. Sedangkan Milan tak terkalahkan dalam 15 laga tandang terakhirnya di Serie A. Milan juga belum pernah kalah dalam laga-laga tandangnya melawan Empoli di Serie A. Prediksi skor akhir, Empoli versus AC Milan 1-2. Pujian Ambrosini untuk Maldini yang sukses bantu bangkitkan AC Milan. Ex-kapten AC Milan Massimo Ambrosini memberikan pujian pada Paolo Maldini yang sukses membangkitkan Rossoneri dari tidur panjangnya. Maldini adalah legenda besar AC Milan. Ia menghabiskan seluruh karir sepak bolanya di San Siro. Setelah pensiun bermain, ia tak menjadi pelatih. Kemudian pada tahun 2018 lalu, Maldini kembali gabung Milan. Ia diangkat jadi petinggi klub tersebut. Sekarang ia menjabat sebagai direktur di Milan berdua dengan Ricky Massara. Paolo Maldini dan Ricky Massara bekerja keras membantu AC Milan bangkit dari keterpurukannya. Mereka berusaha menurunkan beban gaji tim dan sukses melakukannya. Salah satu caranya adalah dengan mendatangkan pemain-pemain muda, khususnya yang namanya tak menonjol. Mereka dibeli dengan harga murah dan kemudian diasah jadi pemain top. Maldini pun sukses melakukannya. Ia berhasil memboyong pemain-pemain muda macam Rafael Leao, Pierre Kalulu, Theo Hernandez, Fikayo Tomori, Sandro Tonali hingga Ismail Bennacer. Mereka jadi tulang punggung tim. Milan juga sesekali mendatangkan pemain berpengalaman seperti Zlatan Ibrahimovic dan Olivier Giroud. Milan akhirnya bisa bangkit secara perlahan. Mereka bahkan sukses meraih Scudetto pada musim 2021-22 kemarin. Kinerja Paolo Maldini kerap mendapatkan apresiasi. Terbaru, ia juga diapresiasi oleh mantan rekan setimnya di AC Milan Massimo Ambrosini. Maldini memiliki kemampuan untuk mempertanyakan dirinya sendiri. Sekarang di Milan, ia adalah penguasa penuh situasi. Selain memberikan karisma dan perlindungan, ia telah memilih pemain yang tepat, ujarnya pada Corriere dello Sport. Keahliannya bersama dengan Massara adalah untuk mengimbangi hari ini atas apa yang kami miliki melalui Presiden Berlusconi, sambung Ambrosini. Pada musim panas 2022 kemarin, Paolo Maldini bergerak mendatangkan sejumlah pemain baru ke AC Milan. Salah satunya adalah Charles De Ketelaere. Namun sejauh ini penampilan De Ketelaere tak sesuai ekspektasi. Massimo Ambrosini mengatakan perekrutan De Ketelaere tetap merupakan perekrutan yang bagus, meski sejauh ini gelandang serang tersebut belum benar-benar bersinar. Saya masih berpikir bahwa De Ketelaere adalah akuisisi yang sukses, meskipun sejauh ini ia belum melakukan hal-hal yang luar biasa, cetusnya. Pemilik baru sebut AC Milan seperti raksasa yang sedang tertidur. Pemilik baru AC Milan Gary Cardinale mengungkapkan alasan mengakuisisi tim dan menyebut Rossoneri seperti raksasa yang sedang tertidur. AC Milan
telah diakuisisi oleh perusahaan asal Amerika Serikat Redbird Capital Partners pada Juli 2022. Redbird membeli mayoritas saham AC Milan dari pemilik sebelumnya yakni Allianz Management senilai 1,2 miliar euro atau sekitar 18,6 triliun rupiah. I Rossoneri yang di musim 2021-22 lalu meraih Scudetto setelah menjalani tahun-tahun yang sulit, kini memiliki motivasi berlebih setelah diakuisisi. Gary Cardinale selaku pemilik juga mengungkapkan alasan mengapa Redbird membeli Milan yang berlaga di Liga Italia. Ia membandingkan pendapatan Liga Italia dengan dua liga lainnya di Spanyol dan Inggris. Saya hanya tidak berpikir harus ada perbedaan 3-1 antara pendapatan media di IPL, La Liga dan Serie A, ujar Cardinale dikutip Bolasport.com dari Football Italia. Jika Anda melihat kualitas sepak bola yang dimainkan di Serie A, jika Anda melihat nilai pasar agregat pemain di Serie A, itu setara dengan La Liga. Saya tidak melihat tim tanpa melihat ekosistem di dalamnya. Saya melihat nilai dan lintasan nilai yang tertanam luar biasa baik untuk Milan dan Serie A. Cardinale mengungkapkan bahwa Milan diibaratkan seperti raksasa yang sedang tertidur lama. Tujuan Redbird membelinya adalah membangunkannya demi bisa kembali berprestasi seperti di masa lalu. Perekrutan Milan dalam pandangan saya adalah salah satu hal paling menarik yang telah kami lakukan. Saya pikir Milan adalah raksasa yang sedang tidur, lanjut Cardinale. Saya pikir kami membelinya dengan baik. Saya pikir jika Anda melihat posisinya secara global sebagai merek di sepak bola Eropa, itu salah satu yang besar. Hal itu kurang dimonetisasi jika Anda melihat perbedaan di Inggris dan Spanyol dan La Liga dengan Serie A. Kondisi terkini cedera Calabria, Tonali, Theo, dan Maignan. Jeda internasional telah memungkinkan Milan untuk memulihkan beberapa pemain menjelang pertandingan berikutnya melawan Empoli, meskipun sejumlah pemain lainnya masih belum tersedia. Rossoneri saat ini duduk 3 poin di belakang pemimpin Liga Napoli dan Atalanta setelah kalah 2-1 dari Napoli menjelang jeda internasional. Jadi mereka akan berharap untuk meraih kemenangan kuat atas Empoli akhir pekan ini. Kemenangan melawan Empoli sangat diharapkan karena Il Diavolo Rosso akan menjalani periode 6 minggu yang sibuk sebab mesti meladeni tim papan atas seperti Juventus dan juga Chelsea. Seperti yang disorot oleh Calciomercato.com, Stefano Pioli dapat sedikit tersenyum setelah sesi latihan hari ini. Dengan Sandro Tonali dan David Calabria keduanya cukup fit untuk berlatih bersama skuad utama, menempatkan mereka dalam pertarungan untuk pertandingan melawan Empoli. Ante Rebic bekerja sebentar dengan skuad sebelum kembali ke program individu dan dia diharapkan dapat tampil melawan tim Tuscan pada akhir pekan. Divock Origi melanjutkan pelatihan secara terpisah dan dia pasti akan absen untuk pertandingan, meskipun dia bisa duduk bersama rekan satu timnya di bangku cadangan. Theo Hernandez dan Maignan melanjutkan pemulihan mereka di Milanello dan masih jauh dari pulih. Dengan keduanya akan melewatkan sejumlah pertandingan AC Milan di bulan depan. Absennya beberapa pemain inti ini akan menjadi kesempatan bagi para pemain cadangan untuk membuktikan bahwa mereka pantas untuk mengenakan jersey kebesaran I Rossoneri.